Halo, berikut merupakan demo untuk pembuatan IBS, IFS, dan juga S3. Yang pertama, kita akan create IBS. Untuk mengakses IBS, kita bisa ke EC2 Service. Lalu ke bagian Elastic Block Store, lalu pilih Volumes. Lalu kita create volume di bagian atas. Lalu ada beberapa detail yang perlu kita isi. Pertama, untuk volume type, ada beberapa jenis volume type yang bisa kita pilih, dari general purpose sampai dengan magnetic. Secara default kita buat dulu ke general purpose. Lalu kita bisa atur size dari IBS kita. Kita set ke 10 GB. Lalu kita pilih availability zone yang tersedia. Ada 4 availability zones. Kita buat default ke US West 2A. Lalu kita juga bisa enable encryption pada volume kita. Kita biarkan default. Lalu kita add text dengan name demo IBS. Setelah itu kita bisa create volume. Oke, terlihat di sini berikut IBS yang sudah kita create. Sedang proses dalam creating, kita tunggu sampai available. Oke, sudah available. Lalu untuk menggunakannya kita bisa attach volume ini ke instance yang tersedia. Di sini sudah ada beberapa instance yang sudah tersedia, ada satu instance yang sudah nyala. Kita akan attach ke EC2 demo 1. Kita balik lagi ke IBS. Lalu kita attach volume yang tadi sudah kita buat ke EC2 demo 1. Kita attach. Lalu kita pilih instance-nya. Lalu kita biarkan device name-nya default. Lalu kita attach volume. Oke. Volume sudah ter-attach, kita cek ke bagian instance kita. Ke EC2 demo 1. Lalu kita ke bagian storage. Dan terlihat di sini IBS yang tadi sudah kita buat sudah ter-attach di instance kita. Lalu selanjutnya kita akan ke demo IFS. Untuk mengakses IFS sendiri, kita perlu ke IFS Services. Kita search di sini IFS. Lalu kita klik bagian IFS. Lalu untuk create IFS, kita bisa ke bagian tab File System. Lalu kita create File System. Ada beberapa detail yang bisa kita isi untuk membuat file system. Berikut adalah simple detail yang bisa kita isi, atau kita bisa ke advanced detail dengan pilih bagian customize di sini. Untuk demo kali ini kita pilih customize untuk melihat detailnya seperti apa. Berikut ada beberapa detail yang bisa kita atur. Pertama, kita bisa menamai IFS kita. Kita biarkan default. Lalu kita bisa memilih availability dan durability-nya. Ada dua pilihan, ada regional dan juga one zone. Kita biarkan default ke regional. Lalu kita bisa enable automatic deep backup. Dan juga kita bisa atur lifecycle management, di mana kita bisa memindahkan temporary ataupun juga file-file yang sudah jarang diakses ke IFS infrequently access storage. Kita bisa atur retention day-nya dari 7 hari sampai dengan 90 hari. Kita buat default ke 30 hari. Lalu kita bisa pilih performance mode-nya, ada general purpose dan juga max IO. Kita biarkan default ke general purpose. Lalu untuk throughput mode-nya kita ada dua pilihan, ada bursting dan juga profusion.
kita biarkan default ke bursting. Dan juga kita bisa enable encryption ke dalam IFS kita. Lalu kita next. Di sini kita bisa memilih network access yang mau kita gunakan. Di sini sudah terdefault mengarahkan ke VPC demo kita. Lalu kita bisa add mounting targetnya ke beberapa availability zone yang tersedia. Di sini sudah ada 2 availability zone tersedia. Kita juga bisa menambahkan beberapa availability zone yang kita inginkan, karena di Oregon sendiri ada 4 availability zone. Lalu kita perlu mengarahkan security group ke mounting target kita. Saya akan arahkan ke security group yang sudah terbuat di AWS. Di sini ada SG EVS demo. Kita arahkan ke situ. Lalu jika sudah selesai, kita langsung ke next. Lalu kita di sini bisa memasukkan policy editor. Kita biarkan secara default, lalu kita next. Lalu kita bisa review dari detail-detail yang sudah kita buat. Jika sudah, kita langsung create. Kita tunggu sampai state-nya available. Oke, state-nya sudah available. Lalu kita perlu mounting IFS yang sudah kita buat ke EC2 kita. Kita bisa akses ke EC2 services. Lalu kita bisa buat instance baru untuk mengattach IFS yang tadi sudah kita buat. Kita buat secara default saja. Untuk tab-nya kita biarkan default. Lalu di bagian configure instance detail, kita perlu atur ke public OS2 2B. Lalu di sini di bagian file system, kita bisa add file system yang tadi sudah kita buat. Kita add file system. Lalu secara otomatis dia akan mounting ke dalam folder berikut. Nantinya kita bisa cek ketika instance kita sudah jalan. Oke, sisanya kita buat default. Lalu kita next add storage. Kita biarkan default juga. Teksnya kita biarkan default. Lalu security groupnya kita arahkan ke existing security group. Sebagai contoh kita ambil ke SG IFS 2ST itu, lalu kita review and launch. Lalu kita launch. Kita biarkan tanpa keeper. Oke, kita lihat instance yang tadi sudah kita buat. Di sini dia masih stage-nya pending. Kita tunggu sampai stage-nya running. Oke, instance kita sudah running. Kita bisa akses instance kita menggunakan EC2 Instance Connect. Lalu kita akan cek apakah IFS kita sudah termounting kepada instance kita. Lalu kita bisa langsung ke mount point-nya, kita cek. Oke. Terlihat di sini terdapat mounting folder yang tadi sesuai dengan IFS detail tadi yang sudah kita lihat. Oke. Kita lanjut ke demo S3. Untuk membuat S3 bucket, kita bisa akses ke S3 service. Kita tinggal search di bagian search bar sini, kita tulis S3. Lalu kita pilih S3. Terlihat di sini beberapa bucket yang sudah tercreate. Untuk membuat bucket baru, kita tinggal pilih bagian bucket di sini, lalu kita pilih create bucket.
Lalu kita perlu mengisi beberapa detail. Kita isi di sini demo S3 bucket 2022. Lalu kita perlu memilih region yang terdekat dengan tempat asal kita. Di sini sebagai contoh kita akan mengarahkannya ke Oregon. Lalu kita biarkan di default untuk object ownership. Begitu juga untuk public access-nya kita biarkan default. Untuk bucket versioning juga kita biarkan default. Dan juga encryption-nya juga kita biarkan default. Lalu ketika sudah selesai kita create bucket. Oh, untuk penamaannya kita perlu lebih unik lagi karena sudah ada. Lalu kita create bucket. Oke. Bucket kita sudah tercreate. Kita cari di sini tadi kita buat demo S3 bucket 2022. Kita klik. Lalu kita bisa langsung upload beberapa objek ataupun file ke dalam bucket kita. Sebagai contoh, kita upload satu file, kita bisa add file, picture, lalu kita contoh ke beberapa pilih salah satu image di sini, lalu kita open, lalu kita bisa upload. Ya, upload sudah selesai. Lalu terlihat di sini ada satu file di dalam bucket kita. Sekian untuk demo untuk EBS, EFS dan juga S3.